Halo semuanya, Shalom, selamat sore semua. Kembali lagi bersama kita semua. Hari ini kita mau nyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau membakar hati kita. Om David beli om. Oh yes, Siap, yes. mantap. Nih Richard aja berdiri di sini loh. Wah. Ada Richard ya? Ada Richard juga di sini. Oke, hari ini kita mau nyembah Tuhan, mau memujikan namanya. Mari kita semuanya berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Yes. Let's go. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Go, come on. What? Hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Come on, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Raja kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita kasih Anda baik buat Tuhan. Haleluya. Oke, mari semua kita duduk lagi. Kita mau fokus sama Tuhan. Hari ini kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh
karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersama-sama sekali lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Yesus. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita gunakan waktu ini, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus, we worship you, our God. Thank you Lord, thank you Lord, your blessing.
Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk melayani-Mu sekali lagi Tuhan. Berapapun jumlah kami di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, semua pujian yang kami pujikan ini Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Kalau sekali lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati supaya semua firman yang akan disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Aku serahkan semuanya pada Om David. Bukan tangan. Shalom. Pakai aja. Buka. Lebih enak memang buka masker ya. Tapi kalau di tempat umum jangan buka masker ya, supaya untuk keamanan kita bersama. Kalau sendirian di kamar mandi boleh buka masker. Ya masa pakai masker mandi gitu. Oke. Sebelum saya sharing, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja sih. Mau ngobrol-ngobrol aja. Sebelum saya ngobrol-ngobrol, ada pesan bahwa bagi kita yang sehat, bagi kita yang usianya di atas 12 tahun, dan belum usia 65 tahun, coba usahakan untuk kita bisa ibadah di gereja ya. Jadi kita akan lebih ketemu orang lagi tentu dengan protokoler kesehatan ya. Kita pakai masker, pakai face shield ya. Kita bisa ketemu, nggak hanya kita lihat di dunia maya aja, tapi kalau lihat Vanuel, ada Vanuel di sini gitu. Hai Vanuel, apa kabar? Ada Yoyo, ada bintang tamu kita untuk Richard gitu kan. Senang dia main-main sini sekarang pakai masker ya Richard ya. Pakai masker. Kalau kita ketemu gini, kita nggak usah, tidak diharapkan untuk tos, untuk pelokan, nggak usah. Tapi kita ketemu begini kita udah seneng kok. Ya. Kalau ada teman-teman semuanya, teens Kahal Teen Heroes yang belum pernah ibadah lagi di tempat, yuk kita ibadah di tempat lagi setiap minggu jam 8. Ya. Kemudian kita mau ada Natal nih nanti nih. Tanggal 20 Desember. Nah, udah daftar belum? Kalau belum daftar, mungkin mama papanya sudah daftar belum? Tanyain aja nanti ya. Tanyain apakah sudah daftar apa belum. Tapi kalau belum, segera aja daftar karena tanggal 1 pendaftarannya ditutup. Kenapa ditutup pendaftaran? Kok lucu sih pendaftaran ditutup? Iya, karena di masa-masa ini kita ibadahnya juga nggak boleh terlalu penuh, nggak boleh terlalu rapat gitu ya. Jadi akan dibatasi hanya untuk kapasitas 225 kursi. Nah ini masih ada tempat lagi, nanti bisa daftar, nanti linknya kita akan masukkan ke dalam grup WA aja ya. Grup WA nanti linknya bisa daftar, nanya mama papanya dulu udah daftar belum, kalau belum daftar aja. Ya, nanti kita akan ketemu di acara Natal, tapi kalau minggu-minggu biasa, pastikan kalau bisa hadir di gereja ya. Oke, saya sekarang mau cerita nih. Beberapa waktu lalu saya ada suatu artikel yang saya baca ya, ini tentang hobi ya. Boleh tulis nih hobinya kalian semua di tengah-tengah pandemi ini yang udah 8 bulan lebih nih, hobinya apa sih ya, boleh ditulis nanti di Instagramnya, hobinya apa yang tengah-tengah dijalani sekarang ini ya. Kalau saya lagi hobinya lagi ikan. Nah, ikan ya. Nah, ada kejadian unik. Waktu itu ada orang yang marah-marah. Marah-marahnya juga termasuk ada di salah satu pasar online. Nggak usah saya sebutkan lah ya, pasar online ya. Yang pasti kalian tahu lah pasar online, situs online jualan yang online gitu ya. Nah, di situ dia komplain kayak gini. Wah, jangan beli sama ini, banyak bohongnya. Wah, terus dia tulis, tahu nggak? Dia tawarin ikan dengan harga sekian, katanya bagus, gambarnya bagus, menarik. Oh, saya lihat juga gambarnya sih benar-benar bagus, menarik, ya.
Terus orang pada rame-rame beli, pesan, kemudian dikirimkan. Nggak taunya yang datangnya ikannya kecil-kecil gitu kan. Ikannya kecil-kecil, ngomel-ngomel dia. Kalau mau jualan jangan nipu dong katanya. Kalau mau jualan jangan nipu dong. Nah, terus ada lagi orang yang nyamber lagi di bawahnya. Iya, bukannya nipu, itu mah udah biasa katanya. Ambil dari gambar ikan yang bagus, kemudian diposting. Jadi sebenarnya bukan itu ikan yang sebenarnya dijual, tapi dia ambil yang bagus gitu kan, dari sekarang banyak ya postingan-postingan gitu ya. Ambil yang bagus kemudian ditaruh dan dia mengkondisikan ikan yang bagus itulah ikan dari dia. Ternyata orang banyak yang kecewa. Kecewa begitu datang, ih ikannya kecil-kecil ya. Banyak yang kecewa. Ada lagi juga yang kayak begitu, orang juga sekarang banyak yang hobi tanaman ya. Wah, itu juga sama. Ada orang yang kecewa, tanamannya gambarnya bagus, yang datang gambarnya kayak tas gitu ya. Tahu nggak tas? Tahu nggak Manuel tas? Yang tasnya bagus tapi ternyata kurang bagus. Tulisannya ada ELE gitu. Nggak boleh sebut merek ya. Kayak gitu tas bagus kan, tapi bacanya kurang bagus jadi. Nah, kenapa sih kayak begitu? Oh iya, nggak usah bingung ya. Banyak orang yang situasi sekarang ini bisa memanfaatkan apa yang bisa dilakukan, dia akan lakukan. Apakah yang dilakukannya itu menguntungkan orang lain, merugikan orang lain? Belum tentu dia peduli. Belum tentu dia orang lain yang menderita, orang lain yang merasa kerugian, belum tentu dia memikirkan hal itu. Tapi bagi dia, oh pokoknya gue untung, yang gue lakukan berhasil, banyak dapat duit, ya banyak dapat popularitas, banyak mendapat kekayaan, banyak mendapat hal yang wah, yang kita mungkin nggak pernah mikirkan sebelumnya, ya. Nah, sekarang apa sih? Apa sih yang mendasarkan hal-hal kayak gitu bisa terjadi? Ya, kalau saya juga di kantor ada juga yang problem ya. Problem kalau teman-teman bisa pernah tahu yang mungkin juga pernah baca juga di transportation online tuh ada yang namanya suka ada fake order. Tahu nggak fake? Fake apa ya fake? Palsu ya? Fake. Ada order yang bohongan ternyata. Jadi kalau di transportasi online ada yang diminta jemput di rumah di tempat A gitu ya. Ternyata tempat A itu nggak ada rumahnya. Ya atau rumahnya di dalam tanah kali rumahnya ya. Misalnya dalam tanah, tapi ternyata enggak. Tempat saya juga gitu. Ada yang order, ternyata setelah didatengin tempatnya nggak ada. Saya nggak ngorder gitu. Wah, berarti ada yang tipuan-tipuan. Nah, ada yang namanya imitasi, ada yang namanya asli kan gitu ya. Kita semua pernah tahu lah. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara imitasi sama asli, benar nggak kan? Ya. Yang nama imitasi kadang-kadang suka dibilang, oh ini asli dari luar negeri, ya. Tapi ternyata begitu ada orang order, datang, wah ini mah bukannya asli, ya. Dijual juga. Tempo hari saya beli kenang-kenangan untuk orang kantor, ada yang merek-mereknya terkenal, bagus, apalagi dilihat dari jauh di foto gitu ya, mereknya bagus, keren. Bawa kalau perempuan tuh ya bawa keren coy, wah. Ternyata pas dideketin, dipegang, ini mah palsu, fake. Ya. Nah, kenapa terjadi kayak begitu? Kenapa kok banyak yang seperti itu ya? Ada orang juga mungkin pengen jadi terkenal, ya. Pengen produknya dikenal, banyak yang sekarang apa? Beli follower gitu ya. Wah, beli supaya follower banyak, kemudian dia menjual barangnya fake. Kalau ditulis ini imitasi mah nggak apa-apa. Tapi ada juga yang bohong, dia bilang produknya asli ternyata dalamnya enggak. Ya. Nah, saya pernah merenung, kok sekarang banyak yang kayak gitu sih, kenapa ya? Banyak orang yang sekarang lebih parah. Nipu orang lebih parah. Jahatin orang lebih parah sekarang ini.
Sekarang orang yang namanya mau menentang Tuhan terang-terangan loh. Ya, menghina Tuhan, ya Tuhan dihina gitu, bayangin. Menghina Tuhan di depan orang-orang banyak gitu ya, disiarin dalam media gitu ya. Berani orang zaman sekarang. Dulu nggak separah sekarang. Kenapa kayak begitu? Ya, coba kita baca satu firman Tuhan. Coba baca Kejadian 6 ayat 5. Ini Vanuel udah mempersiapkan. Kejadian 6 ayat 5. Wah. Oke. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan di hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya. Yang B, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia itu sebenarnya, ini kejadian ini kan awal-awal ya. Awal kitab itu kejadian. Ya. Dari dulu Tuhan sudah mengingatkan bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Nah, apalagi sekarang, waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang sudah mendekati akhir dari segala masa, akhir dari segala waktu. Ya. Itu membuat orang akan lebih menyeramkan, lebih jahat. Orang sekarang nggak mikirin orang lain lagi. Sering orang nggak mikirin orang lagi. Orang yang baik pun berusaha dibujuk untuk menjadi pengikut dari yang jahat. Ya. Tahunya dari mana? Ya, sekarang udah terang-terangan. Situs-situs yang nggak benar dipublikasikan dengan apa adanya. Ngajak orang apa? Berjudi. Ya. Legal nggak sekarang? Banyak tuh. Kalau boleh dilihat, ada salah satu media, kalau orang bilangnya apa? Live score ya, kalau suka bola mungkin ya. Ada live score itu adalah semua hasil pertandingan sepak bola tuh. Kalau yang cowok-cowok ya suka sepak bola ya. Sering ngelihat skornya tuh di live score. Pertandingan lawan ini hasilnya adalah ini. Tapi beberapa waktu yang lalu itu tidak dibuka gitu. Ternyata disuspend. Kenapa disuspend? Di dalamnya suka ada link judi bola di situ. Diumbar apa adanya. Jadi sama Menkominfo bagus tuh. Ditahan. Gak ada yang bisa buka. Kenapa? Kalau buka nanti ada tawaran. Ikutlah judi bola ini, ikutlah ini segala macam. Ikutlah perkumpulan ini. Ikutlah kelompok ini. Itu banyak yang kelompok juga yang gak bertanggung jawab. Ya. Menyebarkan paham-paham kekerasan, ngajak orang untuk berbuat yang tidak baik. Banyak yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Ya, kita tahu waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang firman Tuhan bilang waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu yang membuat kita tuh secara nggak sadar mungkin gitu. Apalagi kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Apalagi kalau kita tidak setiap hari ketemu Tuhan melalui firman-Nya. Apalagi kalau kita jarang berdoa. Apalagi kalau kita jarang beribadah. Seolah-olah kita itu hidup gak punya kekuatan. Ya. Seolah kita hidup itu tidak punya suatu benteng yang kuat. Kenapa? Tuhan bilang, jadikan aku sebagai perisaimu, jadikan aku sebagai kota benteng pertahananmu. Kenapa? Ya Tuhan yang kuat gitu. Secara manusia kita nggak kuat. Ya. Dunia itu begitu banyak menjanjikan hal-hal yang fake. Ya. Kekayaan, ketenaran, kehebatan, kecantikan, kegantengan, semua bisa dipakai oleh dunia ini untuk membawa orang kepada dosa. Membawa orang kepada suatu kejahatan. Membuat orang jauh dari Tuhan. Bisa sekarang di waktu-waktu sekarang ini. Nah, lalu Tuhan pernah bilang juga loh. Ya. Jadi ini firman Tuhan juga mengatakan ya. Matius 18 ayat 7, saya bacakan aja. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah dunia karena penyesat-penyesat yang ada di dalamnya.
Sebab penyesatan memang harus terjadi, tetapi celakalah orang yang mendatangkannya. Kenapa penyesatan itu banyak dilakukan sekarang ini? Kenapa penyesatan banyak dilakukan? Tujuannya apa? Tujuannya kepada siapa? Engkong-engkong? Mak-mak? Enggak. Penyesatan yang paling banyak ini adalah kepada anak muda. Kepada orang-orang muda kenapa? Ya mereka mungkin mengadakan logika. Oh benar kok ya. Kalau saya banyak uang, saya jadi orang kaya, everything is okay. Tapi bisa jadi mengalahkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. That's it. Itu fake. Ya, tipuan dunia ini. Oh, saya harus terkenal dong supaya saya bisa hidup bahagia. Enggak gampang kayak begitu. Kalau Anda mau terkenal terus mau ngapain? Terus kalau Anda terkenal tiba-tiba Anda dijauhkan oleh follower Anda, stres. Habis stres ngapain? Cari sumur lompat kali bisa jadi. Ya, kita dengar banyak berita-berita seperti itu. Ditinggalin followernya, nangis, putus asa. Terus lompat ke got. Oh, lompat ke got mah. Paling cuman benjol-benjol, berdarah-berdarah ya. Bisa terjadi kayak gitu. Oh, udah nggak ganteng lagi nih, udah nggak keren lagi, ototnya udah mulai karena pandemi nggak pernah gym lagi gitu ya. Ototnya mulai kendor-kendor gitu. Wah, terus dijauhin cewek-cewek gitu. Kasihan, stres, akhirnya nggak nafsu makan. Masuk rumah sakit. Lewat. Terus gimana? That's the fake of the world. Ya, tipuan dari dunia ini. Ya. Nah, so what gitu? Kita mau gimana? Dunia ini begitu jahat. Kenapa dunia itu begitu jahat? Karena memang diizinkan menjelang waktu-waktu terakhir ini. Ya, saya ulangi. Kejahatan ini bisa terjadi karena ini memang sudah waktunya mendekati akhir zaman, akhir dari segala sesuatunya. Orang bilang apa? Iblis bekerja keras, iblis bekerja luar biasa. Dia pakai anak-anak muda, tentulah yang belum mengenal Tuhan atau tidak kuat. Nah, terus gimana kita sebagai anak-anak muda? Kita gimana? Apakah kita mau menjadi umpannya iblis? Apakah kita mau dicaplok aja oleh si iblis? So, iblis akan menarik kita ke dalam jurang dan hukuman yang kekal. Oh, jangan sampai. Ya, kita yang sudah memelihara iman dari kecil, kenal Tuhan, ya, pelihara iman, oleh karena suatu waktu karena iman kita nggak kuat, kita jauh dari Tuhan, dicaplok oleh iblis, tujuan nggak tercapai. Kalau kita mau ke Surabaya, ke Jogja, muter di Jogja, lewat tol selatan, nembus-nembusnya bukan Surabaya, Banten nanti. Ya, kenapa? Salah jalan. Loh, jadi gimana? Supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa punya hati yang bijaksana, tidak menjadi umpannya si iblis. Caranya gimana? Bisa Manuel baca tuh. Efesus 15 ayat 15 sampai 17. Yang di rumah bisa baca ya, Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yes, terima kasih. Ya, saya garis bawahi di sini beberapa hal ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu tidur. Bukan. Bagaimana kamu, kita semua hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal. Kita nggak ada yang mau di sini katain, oh kamu bebal, kamu payah, no. Kita pasti akan secara feeling, kita pasti akan melakukan, gua nggak kayak orang bebal loh, gua nggak kayak orang bodoh loh, gua tuh orang pinter loh, gua tuh orang yang berpendidikan maju loh. Yes, benar, 100. Kalau kita punya
hal seperti itu. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tetapi berlakulah seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada. Ya, orang arif itu orang bijaksana ya. Jadi kalau dalam ini bilang seperti ini. Jadilah bijak. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijak. Artinya orang bijak tahu harus ngapain terhadap segala sesuatu, dia harus ngapain, orang bijak tuh pasti tahu. Ya. Karena pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi sudah saya katakan di awal, memang iblis bekerja secara luar biasa waktu-waktu ini. Iblis bekerja dengan ekstra. Dia pakai segala macam cara supaya anak-anak muda lupa akan firman Tuhan. Dia pakai hal-hal yang indah menurut dunia. Yang tadi fake. Ya. Supaya apa? Supaya mata-mata orang yang gak kuat akan terpengaruh. Oh iya, kekayaan itu enak ya. Bagaimana kita bisa kaya? Oh, gimana kita mau terkenal? Oh, bagaimana kita mau supaya kita banyak pengikut? Oh, bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang enak secara mudah, secara instan? No. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jadi, janganlah kita menjadi bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kita semua bisa mengerti kehendak Tuhan. Itu yang paling utama. Apa? Mengerti kehendak Tuhan. Saya ulang lagi. Mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini seperti apa? Ya pasti kehendak Tuhan adalah apa? Yang baik untuk orang lain, yang baik untuk diri kita, yang menyenangkan Tuhan, dan tidak menjadi hal yang dosa. Ya. Kehendak Tuhan paling gampang dicari di mana? Di Wikipedia? Alkitab. Kok tahu ya? Tapi kita baca Alkitab nggak setiap hari? Pertanyaan gitu. Benar sekali, 100 untuk Manuel dan 100 Yoyo. Kehendak Tuhan pasti kita bisa cari dengan gratis, dengan mudah di dalam Alkitab. Oleh karena itu, untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam perangkapnya si iblis di hari-hari yang jahat ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kapan aja? Ya setiap hari. Setiap hari bangun tidur, kita berdoa. Ambil waktu teduh. Renungkan firman Tuhan, kalau terburu-buru ya udah nanti siangan mungkin nggak apa-apa. Ya, berdoa. Ya, baca firman Tuhan. Bersekutu seperti ini. Kalau bisa kita datang dengan, kalau tubuh kita sehat, kita datang, kita beribadah bersama-sama. Ya. Nah, itulah cara-cara yang membuat kita bisa kuat terhadap godaan dunia ini. Ya. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Saya berharap kita semua bisa mengerti, tetap kuat, tetap bisa menjaga diri dengan baik, jangan terpengaruh oleh dunia ini, dan bisa menjadi bijak. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Hati-hati terhadap dunia ini. Karena dunia ini segala sesuatu pasti menawarkan keindahan, tapi keindahan yang fake, yang semu, yang imitasi. Oke, itu saja. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, firman itu berlaku bagi kami terlebih dahulu sebelum kami mengingatkan orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua yang akan menembus hati kami, menembus pikiran kami, dan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak Tuhan yang militan di dalam Engkau, anak-anak muda yang tidak gampang jatuh oleh karena dunia ini Tuhan. Karena kami tahu dunia ini menawarkan berbagai macam hal-hal yang enak, tapi belum tentu ujung-ujungnya adalah hal yang baik,
hal-hal yang enak tapi ujung-ujungnya membawa maut. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang kuat, anak-anak muda yang kuat, yang berdasarkan kepada firman-Mu, yang berdasarkan kepada Engkau, supaya kami boleh tetap setia menjalani panggilan-Mu, ada di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami semua boleh menuju kepada kekekalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga setiap kami, setiap hari kami di rumah, pada saat kami belajar, kami menjalani kehidupan normal kami di rumah, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami senantiasa Tuhan. Karena kami percaya Engkau gembala kami yang baik, Engkau senantiasa menuntun kami, menjaga kami di sepanjang jalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Siapkan kami Tuhan untuk juga sebentar lagi menjelang Natal, agar kami juga boleh siap memberikan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami untuk Engkau sebagai persembahan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Manuel, silakan. Oke, sekian dari firman dan ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.